Halo, Halo, halo. Halo, nama saya Inyoman Ngurah Suryajaya, NPM 060. Saya Valerie Lubai dengan NPM 048. Saya Muhammad Tiara Gustian, NPM 076. Saya Firla Malia, NPM 016. saya Handina, NPM 108. Perkenalkan, saya Gevira Ramasativa, NPM 096. Saya Salwa Nur Fitria, NPM 014. Saya Ahmad Dian, NPM 050. Firda Wulandari, NPM 028. Saya Sarbanu Mehri Azadi, NPM 114. Saya Almira Samanabila, NPM 1. Saya Selamat Syaimah Fauzia Sabila, NPM 050. Saya Angel, NPM 026. Saya Karisma Nurinsani Maulidinda, NPM 024. Dari kelompok 1B. Dari kelompok 1B. Dari kelompok 1B. Taksonomi Vertebrata. Hari ini kami akan melakukan presentasi mengenai taksidermi pada AFES. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama adalah definisi taksidermi. Jadi, taksidermi berasal dari kata Yunani yaitu taksis yang berarti pengaturan dan derma kulit. Taksidermi adalah istilah umum yang menjelaskan berbagai metode menguliti dan mengawetkan kulit vertebrata dengan memasukkan atau memasangkannya di atas engker buatan. Taksidermi merupakan replikasi hewan mati yang terbuat dari kulit hewan yang diisi dengan kapuk atau serabut kelapa. Taksidermi umumnya dilakukan untuk pengawetan hewan khususnya vertebrata dan biasanya dilakukan terhadap hewan yang berukuran relatif besar serta hewan yang dapat dikuliti termasuk beberapa jenis reptil, burung, dan mamalia. Baik, selanjutnya ada tujuan taksidermi. Taksidermi adalah seni pengawetan tubuh hewan yang digunakan untuk tujuan pameran atau pendidikan. Taksidermi memiliki berbagai bentuk dan tujuan termasuk untuk ajang perlombaan dan pameran museum sejarah alam. Museum menggunakan taksidermi sebagai metode untuk mencatat spesies, termasuk yang punah dan terancam punah dalam bentuk studi kulit. Menurut Milgrom 2010, tujuan utama taksidermi adalah keindahan, yaitu untuk menangkap keagungan suatu spesies dengan membuat replika secara apa adanya pada setiap keunikannya dan menampilkannya dalam bentuk pajangan yang nyata. Oke, selanjutnya ada sejarah dari taksidermi, yaitu pada awal taksidermi itu awal mulanya diperkenalkan oleh Louis Dufresne. Ini tuh taksidermis dari Prancis ya, yang muncul pada sebuah artikel yang dia terbitkan dalam Kamus Neufau pada tahun 1803 sampai 1804. Terus ada Brown pada tahun 1879 yang menempatkan taksidermi ini sebagai permulaan di Mesir kuno dengan metode pembalseman. Dan penulis terbaru seperti Larsen pada tahun 1945 dan Didier dan Boidarel pada tahun 1981 menyatakan bahwa mumifikasi adalah teknik konservasi yang tertua. Namun karena ada konteks religius dalam mumifikasi ini sehingga tidak boleh dianggap sebagai taksidermi. Dan taksidermi ini sesungguhnya kan muncul dari rasa ingin tahu tentang hal-hal yang bersifat alam, sehingga untuk tujuan tersebut adanya teknik skinning, tanning, stuffing, dan mounting yang sama sekali itu berbeda dari mumifikasi. Jadi selanjutnya ada taksidermi modern. Di sini ada Scrimper 1950, Mackey 1983, Williams and Hawkes 1987, dan Frost 1987 memilih abad ke-16 sebagai awal taksidermi. Hipotesis ini didukung oleh munculnya koleksi pertama sejarah di alam di Eropa dan referensi spesimen yang dipasang dalam literatur. Upaya pertama untuk menyiapkan spesimen dikreditkan ke seorang bangsawan Belanda di abad ke-16 dengan konsultasi dari ahli kimia. Bangsawan menguliti burung, mengisi kulit dengan bumbu pengawet, dan mengikat kulit pada posisi tegak. Di sini ada contoh burung dari Raja Louis ke-XV dari Kabinet Duroy. Lalu, ada syarat hewan taksidermi. Para taksidermis dilarang membunuh dan mengurangi hewan untuk dijadikan hewan taksidermi, serta harus mengikuti hukum satwa liar, baik lokal, nasional, maupun internasional. Taksidermis harus ikut aktif mengambil peran dalam konservasi dan perawatan hewan. Jika tidak dibunuh, maka hewan tersebut harus, yang pertama, hewan yang terbunuh akibat kecelakaan, contohnya tertabrak mobil. Yang kedua, hewan sisa ternak yang telah dibuang. Yang ketiga, hewan yang mati akibat penyakit yang dialami atau faktor usia. Yang keempat, hewan peliharaan yang diperjualbelikan. Dan yang terakhir, hewan pengganggu yang memang disumbangkan kepada para taksidermis. Selanjutnya yaitu mengenai Aves. Aves ini merupakan sekelompok hewan yang bertulang belakang atau vertebrata yang diselimuti oleh bulu-bulu.
dan termasuk dalam hewan berdarah panas dan berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Sebagian besar aves ini itu merupakan binatang yang beradaptasi dengan kehidupan udara secara sempurna dan umumnya hidup menetap, namun ada juga yang hidupnya berpindah-pindah tempat atau bermigrasi. Habitat aves ini itu diantaranya meliputi hutan tropis, rawa-rawa, padang rumput, pesisir pantai, tengah lautan, gua-gua batu, perumahan, atau ada juga di wilayah perkotaan. Selanjutnya itu ada morfologi dan morfometrik dari aves. Jadi sebelum melakukan taksidermi dilakukan dulu pengamatan morfologi dan morfometriknya. Ini merupakan contoh dari morfologi dan morfometrik dari burung elang. Di morfologinya ada mata, mahkota, paruh, tengkuk, punggung, dada, sayap, perut, tungkai, jari, cakar, dan ekor. Di morfometriknya ada panjang total, panjang badan, panjang ekor, panjang paruh, dan panjang tarsus. Selanjutnya ada alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan taksidermi, yaitu ada spesimen segar, alkohol 70%, kawat, papan bedah, silet, dakron, kapas, benang, dan jarum jahit. Ya, selanjutnya ada metode taksidermi. Pertama, siapkan alat dan bahan. Selanjutnya, gambar sketsa spesimen pada kertas dan buat morfometriknya diukur dengan menggunakan jangka sorong. Kemudian, incisi tubuh burung pada bagian yang akan dikuliti, lalu lakukan pengulitan kulit, dimulai dari tubuh, kepala, leher, dan sekitar kaki. Letakkan kulit dengan memastikan daging terlebih dahulu dikeluarkan, lalu taburkan campuran boraks atau tepung maizena atau garam di dalam tubuh, kemudian didiamkan di tempat yang tidak lembab. Bentuk badan buatan burung dengan menggunakan kapas dan kawat yang disesuaikan dengan bentuk tubuh, kemudian masukkan ke dalam tubuh. Baik, berikutnya yang ke-7, bentuk tubuh sesuai dengan kondisi saat hidup dengan menggunakan kawat dan kayu. 8, setelah dibentuk, dijahit hingga seluruh lubang pada spesimen tertutup. 9, posisikan kawat sehingga spesimen terlihat hidup, entah itu sedang mengepakkan sayap ataupun sedang bertengger. 10, posisikan spesimen pada habitat buatan kecil, contoh seperti ranting pohon atau untuk bertengger. Dan ke-11, beri warna lebih gelap pada beberapa bagian tubuh seperti bulu di bawah mata dan kaki. Kita beri warna yang lebih gelap juga pada paruh untuk memberi kesan realistis. Dan terakhir, yang ke-12 ada pasang bola mata buatan yang sesuai dengan jenis burung yang ditaksidermi. Oke, selanjutnya ada manfaat taksidermi. Yang pertama itu di bidang pendidikan, itu sebagai bahan pembelajaran dalam jangka waktu yang panjang. Seperti misalnya untuk bahan praktikum. Kemudian untuk selanjutnya ada di bidang hiburan sebagai objek eksibisi atau pameran yang bernilai seni, lalu bisa juga sebagai display atau diorama di museum. Selanjutnya juga ada ilmu pendukung, jadi sebagai ilmu pendukung di cabang ilmu biologi lainnya, seperti sebagai sumber penelitian, kemudian untuk mengetahui distribusi, populasi, lalu untuk studi ekologi, kemudian juga sebagai referensi taksonomi, dan bisa juga untuk konservasi hewan-hewan yang sudah punah. Di sini saya akan menjelaskan tentang skill atau ilmu apa saja yang perlu dimiliki oleh seorang taksidermis. Yaitu antara lain, taksidermis perlu memahami ilmu biologi yang mencakup anatomi dan morfologi dari hewan, memahami nature history atau wildlife, dan memiliki keterampilan observasi yang baik untuk memahami habitat serta perilaku hewan. Selain itu, taksidermis perlu memiliki sense of art atau keahlian dalam seni yang baik, mencakup seni pahat, lukis, dan menggambar. Perlu memahami sifat larutan atau zat kimia yang digunakan untuk pengawatan, serta teliti, detail, dan juga sabar. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum taksidermi. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Lalu nomor 3 ada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Lalu yang keempat ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kelautan Nomor P.106 garis miring Men LHK garis miring Setjen garis miring PUM 1 garis miring 12 garis miring 2018 tentang perubahan kedua atas Permen LHK nomor P.20 garis miring Men LHK garis miring Setjen garis miring PUM garis miring 6 garis miring 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat, veteriner, dan kesejahteraan hewan. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kami pergunakan di dalam presentasi kali ini. Sekian, terima kasih.